hanya merendahkan orang lain untuk menaikkan mutu dirinya sendiri. Nah, itu ciri orang-orang munafik. Baik, sebelum saya lanjutkan tausiah kali ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tanda loncengnya, terus share bila mana ini bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang muslim yang baik itu yang seperti apa. Karena banyak orang yang mengaku muslim tapi senangnya mencari perselisihan, membuat propaganda, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pinter. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas ibadah ritual yang bentuknya vertikal, yang tidak ada hubungan manusia di dalamnya, sering digambarkan dengan sholat. Nah, di dalam Al-Quran perintah sholat itu ada 17. Maksudnya ada di 17 tempat. Sedangkan zakat yang merupakan ibadah horizontal yang punya dimensi sosial disebutkan dalam Al-Quran di 30 tempat. Bayangkan, dengan redaksi sedekah ada di 12 tempat. Kalau digabung dengan ibadah-ibadah lain yang juga punya dimensi sama, yakni sosial, seperti infak, memberi makan si miskin, menyantuni kaum duafa, jumlahnya mencapai 60 tempat di dalam Al-Quran. Masih berbicara dengan zakat, ulama semua sepakat, gengs, bahwa amat sangat dianjurkan bagi mereka yang kaya harta untuk mengeluarkan zakat yang diberikan untuk mustahik yang ada di dekatnya. Artinya, tahu nggak mustahik itu apa? Ada yang tahu? Mustahik itu adalah yang ada di sekitar tempat tinggal si kaya itu. Nah, itu jauh lebih berhak untuk diberikan jatah zakatnya dibanding dengan kaum fakir atau miskin yang berada di wilayah berbeda. Syariah ini membenci atau makruh orang kaya yang mengeluarkan zakatnya tapi jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya, zakatnya tidak memberikan dampak sosial bagi sekitar. Padahal zakat adalah ibadah yang punya dimensi sosial lebih banyak dibanding dimensi vertikal. Langsung ke Allah. Ini bukti bahwa agama ini tidak hanya mementingkan kesolihan ritual dan spiritual yang sifatnya hanya vertikal. Makanya hablum minallah, hablum minanas. Akan tetapi agama ini juga menuntut adanya kesolehan sosial pada diri muslim, pada diri setiap muslim, menjadi rahmat bagi sekitarnya. Jadi hubungan horizontalnya mesti sama bagus sebagaimana bagusnya hubungan vertikal. Jadi ke Allahnya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Begitu juga sebaliknya. Vertikal juga tidak boleh diabaikan hanya karena adanya horizontal. Artinya soleh sosial tidak kalah penting. Rajin ibadah bisa masuk neraka nggak? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Berdasarkan dalil. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Dalam Sholih Muslim disebutkan bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang banyak pahalanya, rajin ibadah pada saat di dunia, sholat tidak pernah lewat, zakat selalu tepat, haji tidak hanya sekali, puasa tidak pernah alpa, tapi nyatanya pahala menghina, gemar mencaci, menuduh, membunuh tanpa sebab, akhirnya bangkrut. Karena pahalanya diberikan kepada mereka yang pernah menjadi korban keegoisan manusia. Rajin sih ibadahnya, tapi dengan sekitar tidak soleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan masuk surga karena horizontalnya rusak.
Nah, itu banyak tuh di sosial media tuh. Merasa paling jago, merasa paling pintar, merasa paling berpengalaman, padahal kita tahu mereka newbie di dalam hal spiritual, di dalam hal pergaulan, di dalam hal sosial media, di dalam hal hiburan, mereka newbie. Tapi merasa mereka adalah maskot dan merasa paling pintar, paling hebat, dan paling memiliki peranan untuk kehidupan orang banyak. Padahal nonsens semuanya. Hanya merendahkan orang lain untuk menaikkan mutu dirinya sendiri. Nah, itu ciri orang-orang munafik. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu jangan diladenin, jangan kasih ruang gerak pada mereka, rugi. Nah, seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, yang bangkrut nanti di hari kiamat itu ialah yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, lalu zakat, terus pahala-pahala lainnya. Akan tetapi di dunia ia telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tidak hak, menumpahkan darah yang lain, memukul orang lain. Maka kebaikannya ini diambil oleh Allah dan diberikan kepada korban-korbannya sampai jika kebaikannya habis dan tanggungannya belum selesai, kesalahan dosa yang ada pada orang-orang atau korban itu diambil tuh dan ditimpahkan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka. Nah, hadis ini sahih. Hadis riwayat Muslim. Berarti kalau kita menjadi orang Muslim, ini himbauan aja. Mau itu agama Kristen, mau itu agama Hindu, mau itu agama Buddha, dan lain sebagainya, saling menghormati, saling menghargai, itu adalah bentuk toleransi. Nah, apalagi kita yang jadi Muslim, harus bisa selalu menjaga lisan dan tangan kita. Seringkali saya sampaikan, kasih kritikan untuk orang lain, kasih kritikan yang bermanfaat, yang mampu merubah satu kesalahan menjadi satu kebaikan. Bukan memberi komentar, tetapi tidak memberikan solusi yang baik, sehingga menimbulkan pertikaian. Kenal enggak, tetapi merasa lebih tahu daripada orang tersebut. Kan aneh. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari nih, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Muslim itu yang Muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi, kalau ada yang mengaku Muslim, taat kepada Al-Quran, patuh dengan hadis-hadis, tapi mulutnya kotor, rajin menghina, doyan mencaci, gampang menuduh, kalau merujuk kepada hadis sahih Imam Al-Bukhari, berarti cacat status Muslimnya, gengs. Kasih edukasi yang tidak membuat konflik, untuk menjadikan propaganda sehingga mengambil keuntungan dari hal tersebut. Nah, itu yang dinamakan konspirasi. Itu banyak tuh di sosial media. Nah, ini bukti pentingnya menjadi pribadi yang sahih. Orang munafik itu ada 3, guys. Iza hadasa kazaba, yang artinya yakni orang yang berbohong jika berbicara. Terus yang kedua siapa? Iza wa'ada ahlafa. Itu siapa? Yang selalu mengingkari jika berjanji. Terus yang terakhir, iza utumina kana. Itu siapa lagi? Yang selalu berkhianat jika diberi amanat.